Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Fi masail gharibah tad'ul haja ilaiha. Jadi masalah-masalah yang gharib, yang asing, yang jarang terjadi, yang membutuhkan kita untuk tahu kepada hal itu. Hukumnya seperti apa? Apa yang kita lakukan? Annahu idza kana yaqra fa'arada lahu rihun fayambaghi an yamsik al-qira'ah hatta yatakamal khurujuha thumma ya'ud ila al-qira'ah. Kadza rawahu Ibnu Abi Daud wa ghairuhu an Atha wa huwa adabun hasan. Nah, ini apabila ada seseorang yang membaca Quran, kemudian aradalahu, kemudian merintangi kepadanya, datang kepadanya rihun. Apa rih? Mau kentut umpamanya. Ada perasaan mau kentut nih. Kamu tengah baca Quran nih, tengah ngapalkan umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul Qur'anul Hakim. Umpamanya nih. Kan membaca Quran kan kalau membaca ya tidak pakai wudu, membaca Quran tak pakai, membaca Quran dengan tidak memegang Quran kan tidak apa-apa, tidak ada wudu kan, tidak jadi masalah kan. Nah umpamanya nih kamu tengah membaca Quran nih, perut kamu tidak enak nih, ada perasaan mau buang angin umpamanya, fa'aradallahu rihun, apa yang kamu lakukan? Maka ketika itu terjadi, jangan ditahan, keluarkan angin tuh. Cuma jangan depan guru. Gimana Bu ya di kelas? Rohso dulu. Ustazah, nak tadil, mau keluar Ustazah. Nah, keluarkan di luar, jangan depan guru. Umpamanya sendiri ini, maka yang terjadi jangan kau tahan, keluarkan. Tetapi ya, ketika engkau mengeluarkan angin itu, berhenti lo baca. Fayamsik, fayambaghi ayyamsika anil qira'ah, maka selayaknya kamu itu berhenti membaca Quran hatta yatakamal khurujuha, sampai betul-betul sempurna keluarnya benda itu, keluarnya angin itu. Ketika udah selesai, tidak bakal keluar lagi, baca lagi Quran. Ini merupakan adab, ya, adab baca Quran seperti itu. Nah, di satu sisi juga enggak, kan kalau nahan kentut juga kan bisa kembung juga kan, tidak apa-apa, kamu keluarkan, tidak jadi masalah. Ya asal jangan megang Quran ya, kalau megang Quran tidak boleh, haram tanpa wudu. Kan ya, kentut kan membatalkan wudu. Nah. Itu yang pertama, yang permasalahan yang jarang terjadi, yang butuh kita untuk tahu. Nah ini, nah sekarang kamu tahu sekarang nih hukumnya seperti apa kan? Nah, jadi tuntaskan itu, tapi dengan syarat apa? Tahan bacaannya. Selesai, balik lagi baca. Itu yang pertama. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Idza tasa'aba amsaka 'anil qira'ah hatta yanqadhi at-tasa'ub thumma yaqra. Apabila tasa'ab nguap. Apa bahasa Indonesianya nguap? Hah? Apa itu? Nguap kan? Nah, apabila menguap tasa'ab, ya, sama seperti yang pertama, hentikan bacaan Quran. Selesaikan uapan tadi, baru lanjut lagi. Jangan nguap gak, baca gak, jangan. Wa qala Mujahid wa huwa hasan. Ini bagus. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW, yang ini yang menunjukkan akan hal ini, yaitu hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id
Beliau berkata, Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, ini hadis, idza tasa'aba ahadukum, apabila akan menguap ya di antara kalian, kata Nabi, falyumsik biyadihi ala fammi, maka tahanlah mulut kamu tadi itu dengan tangannya. Fa inna syaitan yadkhul, kalau tidak ditahan, kalau tidak ditutup, dikhawatirkan setan akan masuk. Paham? Caranya Pak, dengan kalau memakai tangan kiri, cara nahan nguap tangan kiri, sunnahnya pakai tangan kiri dengan memakai ini. Paham? Kalau pakai tangan kanan, sebaliknya pakai tangan ini. Paham? Jadi umpamanya kamu membaca Quran nih, kamu membaca Quran kamu Qurannya dipegang dengan tangan kiri. Kamu nguap, hentikan, tutup dengan mulut kamu. Asal tahan suaranya. Tapi tak bisa ditahan ya. Kok udah nguap nih. Ataupun umpamanya kau baca Quran, tangan yang megang tangan kanan, maka tangan kiri. Maka ketika tangan kiri digunakan, tutup seperti ini. Itu sunnahnya. Paham? Karena kata Rasulullah SAW, kalau tidak ditutup, dikhawatirkan syaitan akan masuk. Ya, yadkhul jaufahu idza fatahafa. Maka ketika kamu menguap, tidak ditutup, syaitan langsung masuk, langsung ke persendian daripada apa-apa yang ada di badan kamu. Syaitan tadi itu. Wal murad bisyaitan, yang dimaksud dengan setan di sini sebagaimana yang disebutkan di kitab Faidul Qadir di sini, yakni iblis. Ya, iblis. Ada juga yang mengatakan khanzab atau kamanbar, nama setan yang tugasnya masuk ke badan ketika nguap ini. Ada yang mengatakan iblis, ada yang mengatakan khanzab, ada yang mengatakan kamanbar. Ini setan yang khusus masuk ke badan kita ketika orang itu nguap. Sebab kalau tidak ditutup, setan akan ketawa, setan akan senang, dianggapnya kita ini lucu. Jadi kalau kita ini nguap tidak ditutup, kok tawa setan, senang setan. Sebab dengan seperti itu dia dapat masuk ke dalam badan kita. Seperti itu. Nah, juga ada satu hadis yang mengatakan al-attas minallah. Bersin itu datangnya dari Allah. Oleh karenanya kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah kan. Karena ketika kita bersin itu penyakit keluar. Makanya disunahkan membaca alhamdulillah wa tasa'ub minasyaitan. Nguap ini itu datangnya dari setan. Oleh karena itu kata Nabi, apabila salah satu di antara kalian akan menguap, maka tahanlah, atau kalau tidak bisa ditahan, tutup dengan tanganmu. Alhamdulillah. Itu yang kedua, ya, hal-hal yang perlu kau ketahui ketika membaca Quran. Selanjutnya, hal berikutnya, annahu idza qara'a qaulullah ta'ala wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah wa qalatil yahudu yadullah maghlulah wa qalu ittakhadallahu ar-rahman walada. Nah, apabila engkau menemukan ayat ini, ayat wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah, Surah At-Taubah ayat 30. Surah At-Taubah
ayat 30 yang bunyinya wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil nasara al-masih bin Allah, atau engkau menemukan ayat wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, surah Maidah ayat 64 yang kedua ini ya, yang wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, atau ayat yang ketiga wa qalu ittakhadzar rahman walada, surah Maryam ayat 88. Jadi kalau engkau menemukan 3 ayat ini ketika baca Quran, yang pertama surah At-Taubah ayat 30 yang berbunyi wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, ya, berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah, berkata orang Nasara Masihu Isa itu anaknya Allah. Kemudian kau menemukan lagi ayat yang kedua di surah Al-Maidah yang berbunyi wa qalatil yahudu, berkata orang Yahudi yadullah maghlulah, tangannya Allah terbelenggu. Atau engkau menemukan di ayat yang ketiga wa qalu ittakhadzar rahman walada, mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman mengambil anak, mempunyai anak, ya, ini surah Al-Maryam ayat 88. Maka wa nahwi dzalika minal ayat fayambaghi an yakhfat biha sautah, maka disunnahkan engkau untuk merendahkan suaramu, langsung dikecilkan, sunnah. Paham? Jadi engkau kalau menemukan 3 ayat tadi, sudah engkau catat 3 ayat tadi, surah Taubah ayat 30 ya, 30, surah Al-Maidah ayat 64, surah Maryam ayat, maka sunnah untuk merendahkan intonasi suaranya, direndahkan, jangan kencang-kencang bacanya. Paham? Paham sunnah? Paham. Kemudian selanjutnya ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaif al-Sya'bi annahu qila lahu idza qara'a al-insan. Nah, juga diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dawud dengan sanad lemah daripada Imam Sya'bi, dikatakan apabila engkau membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu, maka sunnah untuk berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paham ya?